Ledakan itu, kalau kata Raihan, teman kumparan, terjadi akibat material meteor mengalami tekanan dan panas yang sangat tinggi saat bergesekan dengan atmosfer bumi, teman kumparan. Kemarin kilatan hijau ini ya teman kumparan itu nggak terlihat di Jogja aja ya teman kumparan, karena kalau di media sosial itu ada yang melaporkan terlihat juga di Bekasi teman kumparan. Kemarin tuh kalau teman kumparan lihat di media sosial ada yang pakai dashcam tuh, dari dashcam mobilnya itu di jalan tol ya teman kumparan, itu di Bekasi, katanya melihat juga gitu si kilatan hijau itu. Nah, sementara kalau dari Badan Riset dan Inovasi Nasional teman kumparan atau BRIN itu menduga kalau meteor yang jatuh itu lintasi Pulau Jawa itu jatuh di Samudra Hindia. Jadi walaupun terlihat di langit Jawa ya teman kumparan, itu diduga jatuhnya itu bukan di daratan tapi di Samudra Hindia ya teman kumparan. Jadi agak jauh gitu. Akun kedua, Kuningan Jabar, saya lihat jam 9 malam. Waduh, gimana tuh Kak pas lihat? Apakah ada panik-paniknya dikit atau gimana? Karena jarang-jarangnya orang bisa melihat meteor jatuh ya teman kumparan ya. Aku aja belum pernah gitu melihat sebuah meteor tuh jatuh gitu. Emang fenomena yang jarang-jarang ya teman kumparan ya, ada meteor jatuh. Nah, itu meteornya sendiri disebutkan kalau ini adalah meteor bolide ya teman kumparan ya. Fenomena langka ini, meteor berwarna hijau di langit Yogyakarta malam. Itu katanya nama fenomenanya itu fenomena meteor yang dinamakan bolide teman kumparan. Nah, ini peneliti BRIN itu menduga kalau si meteornya itu terjatuh di Samudra Hindia teman kumparan. Jadi walaupun terlihat di langit Jawa ya, terlihat di Yogyakarta, terlihat tadi ada yang bilang terlihat di Kuningan, terlihat di Bekasi, itu katanya jatuhnya di Samudra Hindia teman kumparan. Jadi nggak terlihat gitu ya bekas-bekasnya gitu teman kumparan. Enung Nurhayati adanya di film-film. Iya. Kita biasanya ngelihat di film-film ya teman kumparan, ini jarang-jarang ngelihat langsung nih teman kumparan. Indramayu juga, oh terlihat juga ya dari Indramayu ya. Ada yang bilang petir Zeus. Kalau itu mah petir, ini kan meteor ya teman kumparan ya. Meteor Garden. Cirebon juga, Mahardika. Iya, Cirebon juga katanya terlihat ya teman kumparan ya. Itu pesawatnya Ronaldo. Jangan ya teman kumparan ya. Banyuwangi udah biasa, Bin Jufri. Hah, Banyuwangi udah biasa lihat meteor? Seringkah ada meteor di Banyuwangi? Akhtar F, Kimi no Na wa. Ini ketahuan nih tontonannya nih. Tapi sedih sih, itu film sedih sih, Kimi no Na wa. Jadi ini kemarin sempat menghebohkan ya teman kumparan ya di media sosial, di mana ada kilatan berwarna hijau, tidak diketahui apa. Diduga awalnya meteor ya sama netizen. Ternyata benar teman kumparan, itu adalah sebuah fenomena bernama meteor bolide teman kumparan, dimana itu katanya karena kilatan hijaunya itu karena gesekan si meteornya itu waktu memasuki atmosfer bumi ya teman kumparan. Terlihat di langit Yogyakarta juga terlihat, tadi katanya di Cirebon, ada yang bilang di Indramayu juga lihat, ada laporan juga terlihat di Bekasi. Nah, kalau menurut peneliti BRIN ini diduga jatuh di Samudra Hindia teman kumparan. Berkunjung ke Sentul, ada bongkahan emas di sana. Masih di arah-arahinnya ke sana ya teman kumparan ya.
Ya itu ya teman kumparan, barusan kilatan hijau yang ternyata adalah meteor ya teman kumparan ya, kemarin sempat menghebohkan di media sosial teman kumparan, yang ternyata memang diduga meteor bolide jatuh di Samudra Hindia, ya teman kumparan. Jadi aman aja teman kumparan, tidak melukai manusia teman kumparan. Sambil di tap-tap layarnya nih teman kumparan, kita bakal next lagi ke berita selanjutnya teman kumparan. Kita sambil semangat kita ya teman kumparan di tap-tap layar. Ini kita next ke berita selanjutnya soal Menkop Ferry. Ini nyebut kalau koperasi bisa kelola tambang dan bikin pabrik CPO teman kumparan. Ini baru kemarin ya teman kumparan, disebutkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengungkap saat ini koperasi gak cuman menjual produk nih teman kumparan, tapi bisa mengelola tambang dan bikin pabrik CPO nih teman kumparan. Jadi Ferry Juliantono ini menyebut kalau koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral dan juga mendirikan pabrik crude palm oil atau CPO ya, atau pabrik kelapa sawit gitu teman kumparan. Ini disebutkan kemarin di hadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono ya teman kumparan. Nah selain itu juga Ferry menuturkan yang akan meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS nih berbasis koperasi teman kumparan. Jadi juga bakal koperasi ini juga bakal ini ya ngurusin PLTS nih teman kumparan. Kita bakal dengarkan aja ya teman kumparannya biar jelas nih maksudnya Menteri Koperasi Ferry ini apa. Ini kemarin Ferry Juliantono di Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena Jakarta teman kumparan. Silakan disimak dulu ya teman kumparan. Indonesia berjaya sebagai wujud komitmen untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berbagai kegiatan Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan bahwa selain hari ini di Indonesia Arena, tadi pagi kami silaturahim ke rumah kediaman Bung Hatta di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, dan diterima oleh seluruh putri-putri, ketiga putri dari keluarga Bung Hatta untuk kami menyampaikan silaturahim dan untuk meneruskan perjuangan cita-cita Bung Hatta. Alhamdulillah hari ini juga ada perwakilan cucu dari Bung Hatta hadir. Sebagai implementasi amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan untuk itu izinkan saya menyampaikan update terakhir Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sudah 83.000 badan hukum akte dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai. Kemudian yang 100% bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845. Yang sedang dibangun 19.539. Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. Nanti atas perkenan Bapak, kami juga ingin supaya Bapak Presiden meresmikan operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nanti insya Allah di bulan Agustus. Kemudian Alhamdulillah
tadi disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN, dan berbagai langkah cita-cita besar Bapak sebagai pemikiran ideologis, dan kami menerjemahkannya sebagai langkah-langkah ideologis mereaktivasi perekonomian desa dengan mendirikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, dan insya Allah nanti akan bermanfaat bagi perputaran uang di desa dan juga bagi pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Kemudian memperbolehkan koperasi sekarang untuk masuk ke berbagai sektor, mengelola sumur minyak rakyat atau sumur idle well. Koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral. Kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO. Bulan Agustus kami akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyu Asin, Kabupaten di Sumatera Selatan. Itu Koperasi Unit Desa Sejahtera. Kemudian bulan Agustus juga kami dengan izin dan perkenan Bapak ingin meresmikan pembangkit listrik tenaga surya skala setengah sampai dengan 1 mega di Sembur Laut, Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau. Kemudian ingin kami sampaikan juga, sekarang di tahun ini akan lahir undang-undang perkoperasian yang baru, Bapak Presiden, karena undang-undang yang sekarang ini yang kami pergunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sehingga dengan undang-undang yang baru ini diharapkan ingin menjadi payung hukum bagi gerakan koperasi di Indonesia. Dan oleh karena itu kami di Kementerian Koperasi tentu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kami adalah aparatur ideologis dari Bapak, dan bersama dengan gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia tentu kami akan menjadi garda terdepan untuk bisa mengimplementasikan, meneruskan cita-cita besar para tokoh-tokoh koperasi, dan khususnya tentu mengimplementasi gagasan besar Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar koperasi bisa kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, fatakullah mastata'tum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dia teman kumparan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di acara Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas kemarin di Indonesia Arena Jakarta, teman kumparan, di mana Menteri Ferry ini mengungkap kalau koperasi nanti bisa kelola tambang dan juga pabrik CPO ya, atau kelapa sawit, teman kumparan. Jadi tadi dijelaskan oleh Menteri Ferry soal hal tersebut. Juga tadi Menteri Ferry menjelaskan perkembangan soal Koperasi Desa Merah Putih ya, teman kumparan. Juga tadi Menteri Koperasi Menteri Ferry ini bilang kalau bakal ada undang-undang koperasi baru, ini bakal ditargetkan rampung di tahun ini, teman kumparan. Nah, Hari Koperasi Nasional ini, teman kumparan, juga dihadiri oleh orang nomor 1 di Indonesia nih, teman kumparan, Presiden Prabowo Subianto, yang juga turut memberikan pidatonya, teman kumparan. Nah, kemarin Presiden Prabowo Subianto ini banyak banget nih yang seperti biasa ya, teman kumparan, di pidatonya Pak Prabowo itu dari A sampai Z tuh dibahas nih sama Pak Presiden ini ya, teman kumparan. Jadi kemarin Pak Presiden menyampaikan banyak hal soal penguatan BUMN, soal elit-elit partai, soal Koperasi Desa Merah Putih tentunya yang jadi perhatian juga di Hari Koperasi, teman kumparan. Dan masih banyak
hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya teman kumparan. Dan ya seperti biasa ya, gaya pidato Pak Presiden, gaya santai Pak Presiden kalau lagi membacakan pidatonya tanpa teks, beliau full improvisasi ya. Dia banyak mengatakan juga perhatian-perhatian soal elit partai, juga soal pembersihan korupsi dan lain-lain. Bahkan kemarin tuh ada kutipan yang menurut aku pribadi itu lumayan menohok ya dari Pak Presiden Prabowo, di mana beliau menyebutkan merasa dipukul di ulu hati, merasa dipukul di ulu hati banyaknya kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri teman kumparan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Republik Indonesia ini. Nah kemarin selain Presiden Prabowo tentunya ada menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih ya teman kumparan. Banyak sekali yang hadir, ada Mendikdasmen, ada Menko PM juga datang, lalu ada juga Panglima Kapolri, Jaksa Agung itu berdiri berderet di hadapan Presiden Prabowo Subianto teman kumparan, dan semuanya tampak seperti biasa ya, tampak semeringah kalau melihat ada Presiden Prabowo Subianto menghadiri sebuah acara teman kumparan. Kita bakal dengarkan ya teman kumparan apa sih yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tadi kan aku sudah ngasih kisi-kisi sedikit ya teman kumparan ya. Tapi nanti sambil didengerin sambil tap-tap layar ya teman kumparan, biar semakin banyak nih. Sudah 63.000 yang likes. Aku turunin target ya tadi 1 juta ya, 100.000 boleh lah, 100.000 likes boleh lah untuk pagi ini ya teman kumparan. Sambil dengarkan ini Presiden Prabowo berpidato soal banyak isu dari A sampai Z. Silakan disimak teman kumparan. Selamat memperingati Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi Indonesia dimanapun engkau berada. Hari ini adalah hari yang membahagiakan saya. Saya lihat wajah-wajah tokoh koperasi yang sudah lama berjuang. Saya berjuang bersama saudara-saudara di beberapa koperasi, induk koperasi unit desa cukup lama. Yang terakhir saya sebagai ketua dewan pembina. Saya juga memimpin beberapa koperasi di masa 30 tahun yang terakhir ini. Kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh faham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan. Saudara-saudara, kita tidak mencari kesalahan masa lalu. Kita akui itu kesalahan kita bersama, kesalahan para elit. Waktu itu mungkin kita terkesima oleh keunggulan Barat.
seolah-olah Barat adalah peradaban yang sangat unggul, sangat kuat, dan bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat dalam waktu yang singkat. Ternyata setelah 3 dasawarsa kita melihat tidak benar. Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa faham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan, dan tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Dan saudara-saudara, sesungguhnya saudara-saudara, karena saya ini merasa di kalangan keluarga sendiri, koperasi itu memang saya merasa adalah keluarga saya. Walaupun saya kalah presiden berapa kali, saya merasa gerakan koperasi selalu berada bersama saya. Kita belum berhasil, tapi kita terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Dan akhirnya lah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan mandat itu akan saya jalankan sekuat tenaga saya untuk saya akan berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita memahami bahwa negara kita sangat kaya. Sesudah saya dilantik, dalam minggu-minggu pertama saya jadi presiden, saya sadar betapa kayanya bangsa Indonesia. Tetapi saya juga sedih. Saya juga merasa dihantam di ulu hati saya melihat betapa besar kekayaan Indonesia dicuri. Betapa besar kekayaan kita dibawa ke luar negeri. Dan karena itu saya bertekad memimpin pemerintahan dibantu oleh kabinet saya. Saya bertekad untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan gagasan pikiran yang besar, bukan yang kecil-kecil. Kita negara besar, kesulitan, hambatan, tantangan kita besar. Kita baru sadar begitu banyak negara yang iri sama kita. Bangsa kita bangsa yang terlalu baik hatinya. Kita ini lugu. Benar? Itu sifat bangsa kita. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, walaupun kita tidak punya minuman, tidak punya kopi, tidak punya gula, kita persilakan
Kalau perlu kita ke tetangga, kita pinjam gula dan kopi. Benar? Benar? Ini sifat kita. Kita suka dengan tamu. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang nggak tahu diri. Sudah nggak diundang, ya, datang ke sini, katanya mau dagang,